selalu kami tunggu saat musim hujan tiba. Seluncuran pelepah pinang. Alatnya mudah didapat kok. Hanya menggunakan pelepah pinang saja sebagai alasnya. Pelepah pinang akan melindungi kita supaya tidak lecet terkena tanah saat meluncur. Selain itu, permukaan yang licin membuat kita melaju semakin kencang. Yuhu! Untuk menjaga keseimbangan, kita bisa pegangan pada batang pelepah pinang. Jangan takut kotor. Yang penting senang bermain bersama teman. Inilah negeri kami tercinta, teman. Surga kecil di sebelah barat Flores. Kami berasal dari Desa Wabelang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kampungku dikelilingi bukit dan berada di kaki Gunung Ranaka. Teman, ini bukan sarang laba-laba raksasa, tapi sawah lingko. Sawah yang pembagian tanahnya berdasarkan adat asli Manggarai. Kata kakekku, sawah lingko dibagi berdasarkan sistem lodok alias padat. Membaginya seperti memotong kue, jadi bentuknya mirip sarang laba-laba deh. Cihuy, ayo Ren, ngebut. Jangan mau kalah sama Aldo dan Bill. Nah, kali ini kita punya aturan sendiri nih untuk balapan gerobaknya. Kami akan melakukan balapan estafet. Setiap tim terdiri dari 2 orang. Ada yang bertugas untuk mendorong dan ada yang naik ke atas gerobaknya. Kalau sudah sampai ke ujung lapangan, setiap tim wajib berganti posisi. Rain, makan apa sih kamu tadi? Berat sekali badanmu. Teman, buka mata dan lihat sekitar ya. Benda apapun ternyata bisa jadi permainan yang mengasihkan ya. Inilah yang kusuka dari para sahabatku ini. Mereka selalu bahu-membahu untuk saling membantu. Teman, jangan salah sangka ya. Kami bukan sedang main panjat pinang. Kan belum 17-an. Tapi mau mengambil pelepah pinang kering itu untuk buat peralatan main caci. Tenang aja teman, meskipun batangnya kecil, tapi pohon pinang terkenal kuat kok. Di antara kami, memang akulah yang paling pandai urusan panjat memanjat. Nah, 2 saja cukup kok, karena yang akan kita pakai cuma 1. 1 lagi untuk cadangan kalau rusak. Teman, sebelum berlatih caci, kami harus membuat perlengkapannya terlebih dahulu. Perlengkapannya terdiri dari 3 bagian utama. Ada pelindung kepala, pecut, dan perisai sebagai alat pertahanan. Karena kami hanya latihan biasa, alat yang kami gunakan memakai bahan yang mudah dicari di alam. Kalau aslinya sih, semua memakai kulit kerbau.
Caci adalah permainan ketangkasan yang menggunakan cambuk dan perisai khas Manggarai. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang laki-laki. Memukulnya dilakukan secara bergantian. Pemain akan dibagi menjadi 2 kelompok yang secara bergantian bertukar posisi sebagai kelompok penyerang dan kelompok bertahan. Asa mangoneto. Toe. Asa mangarecita. Toe. Oh, motorku sana greba popor. Selama permainan berlangsung, gong dan gendang akan terus mengiringi. Aturan mainnya mudah kok. Tim penyerang harus memecut tim bertahan. Caci menyimbolkan kerbau yang dipercaya sebagai hewan terkuat dan terganas di daerah Manggarai. Ada makna tersembunyi dari permainan ini. Caci bukanlah atraksi untuk saling unjuk kekuatan atau kelincahan, tapi merupakan tarian yang menggambarkan keakraban dan persaudaraan. Musim panen padi sudah tiba. Tandanya musim berburu belut pun dimulai. Sepertinya kita sudah menemukan tempat yang pas. Sawah yang habis dipanen dan masih banyak air. Belut suka sekali tinggal di tempat seperti ini. Orang ini terlalu aku. Alat berburu belut hampir sama dengan alat memancing ikan. Bedanya, untuk memancing belut, kita tidak memakai joran. Pelintir-pelintir senar pancingnya. Tujuannya untuk menarik perhatian si belut. Di antara kami, Bill memang yang paling jago kalau berburu belut. Dia jeli sekali, gampang sekali mengenali di mana ada belut. Tuh kan, apa ku bilang? Sebentar saja dia sudah dapat belut yang besar. Asik! Akhirnya dapat belut juga. Rain juga nggak mau kalah tuh. Dia juga dapat. Akhirnya umpan Aldo dimakan juga. Seharian bertualang, perut sudah mulai lapar nih. Nah, ini dia menu spesial kami. Sate belut ala Sibolang. Asik! Sepertinya sudah matang nih. Sate belut siap disantap. Enak ini, enak ini. Hai, Lang. Salah kenapa untuk nato terus gitu nak beto? Tengok kan aku sanggup tak. Oi, ini kan. Teman, sejak kecil aku memang dilarang untuk memakan belut. Kakekku melarangnya. Menurut kakek, selain kepercayaan adat, kami tidak boleh makan belut karena faktor alergi. Teman, inilah keceriaan kami. Mainan ini namanya lakeran. Kendaraan sederhana ala anak-anak lereng gunung di Ruteng. Lakeran ini biasa kami pakai untuk alat angkut kayu bakar dari gunung. Meluncur di jalanan aspal seperti kami butuh keahlian khusus, jadi tidak bisa sembarangan ya.
Dan sebelum main, pastikan dulu jalannya sepi. Teman, kakekku pernah bilang kalau ilalang ini banyak manfaatnya. Ilalang merupakan jenis rumput yang tumbuh liar. Banyak petani menganggapnya sebagai gulma yang harus dibasmi karena bisa menyerap unsur hara tanah. Akar ilalang termasuk obat herbal yang sederhana, teman. Sejak dulu, leluhur kami sudah memakainya untuk pengobatan. Nah, cara pakainya juga mudah kok. Setelah akar ilalang bersih, tumbuk sampai halus menggunakan batu. Gelang. Kemudian, balurkan akar ilalang yang sudah ditumbuk tadi ke lukanya. Teman, ternyata alam menyimpan sejuta manfaat untuk kehidupan kita. Jadi, kita jaga kelestariannya ya. Keluarkan semua jurus kalian. Jangan sampai tikusnya lolos. Semoga panen kali ini berhasil dan petani tidak merugi lagi karena ulahnya. Teman, sebelum melanjutkan perjalanan, kami mau istirahat sebentar sambil menikmati segarnya mata air dari gunung ini. Di wilayah pegunungan Ruteng, sumber mata air pegunungan memang menjadi andalan masyarakat. Apalagi di saat musim kemarau tiba. Ada rahasianya loh, kenapa sumber air di sini melimpah. Yap, karena warga menjaga keberadaan pohon yang ada di atas bukit atau gunung, kemudian tidak boleh ada pemukiman di atasnya. Ya sudah, ayo kita lanjut bertualang. Kita serbu arbe hutannya. Sekilas, buah ini mirip dengan buah stroberi. Warnanya merah, imut, dan manis seperti aku tentunya. Ayo, kumpulkan yang banyak sebelum keduluan sama penghuni hutan lainnya. Soalnya, buah ini juga menjadi makanan kesukaan burung-burung dan monyet. Teman, jangan salah. Kecil-kecil begini, rasa buah arbe hutan segar dan manis. Dijamin bikin ketagihan. Bapak pernah bilang, buah arbe merah ini mengandung vitamin C yang baik untuk daya tahan tubuh kita. Apalagi di musim hujan begini. Makanya, meski sering bertualang di alam, tubuh kami tetap sehat.
Seharian bertualang tak membuat kami lupa dengan tugas sekolah. Malam ini kami dibantu Paman Yanto akan mengerjakan tugas kelompok membuat prakarya dari barang bekas. Kami akan membuat rumah-rumahan dari kertas bekas. Bahan utamanya adalah kertas bekas, bisa dari buku tulis atau koran yang sudah tak terpakai. Beri lem secara merata pada dua ujung gulungan dan sisi kanan kirinya supaya gulungan bisa menempel kuat. Susun gulungan kertasnya sesuai bentuk yang diinginkan. Karena semua bagian rumah-rumahan ini hanya disusun menggunakan gulungan kertas ini saja. Si Bill ini ada-ada saja ya. Semoga cita-citamu jadi guru terkabul ya, Bill. Teman, menjelang sore tiba, paling asik mandi di sungai sambil main semprotan bambu. Dijamin seru dan buat badan kembali segar. Air sungainya rada keruh nih teman, karena tadi sempat hujan lebat. Tapi tak apalah, masih bisa untuk bermain. Kan keruhnya bukan karena limbah, tapi karena lumpur dari bagian hulu. Teman, pasukanku keren kan? Pasukan pembela kebenaran, pembersih kotoran, dan sampah yang berserakan. Hehehe. Hai, bolang, mega. Sapu hola na tivoni. Mega, vian so ibo de tetan, mega. Hari ini, aku dan teman-teman mau bantu Paman membersihkan Gua Maria ini. Gua Maria adalah tempat ziarah khas umat Katolik. Biasanya bangunan utamanya dibentuk seperti gua. Tapi ada juga yang berada di dalam gua asli. Disebut Gua Maria karena di dalam gua ditempatkan patung Bunda Maria dalam kepercayaan kami. Kalau tempatnya bersih, orang akan nyaman berziarah dan berdoa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman, meski sering bertualang, tapi jangan sampai lupa bersyukur kepada Sang Pencipta ya. Caranya mudah kok. Sayangi keluarga, teman, dan alam semesta. Salam bocah petualang.